Hai Energizen. Balik lagi di podcast SR Tirta. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang super duper menarik banget buat di generasi muda kayak kita sekarang. Sekarang gue Dinda udah bersama narasumber yang sangat amat inspiratif dan keren banget. Boleh nih kenalan dulu. Halo, gue Bagas dari SR Tirta sebagai BOD Akademik dan Riset dan juga berasal dari Teknik Elektro. Oke, halo, aku Salsa dari salah satu tim PRC juga di SRI dan kebetulan gue juga dari jurusan Administrasi Publik Fisip Untirta. Selamat datang Kak Bagas dan juga Halo. Nah, kan kita bakal ngomongin soal sumber energi terbarukan nih. Ada Kak Bagas di sini sebagai anak teknik elektro dan juga Kak Salsa sebagai dari jurusan administrasi publik. Betul. Untuk memulai dan mengawali podcast kita hari ini, kita bakalan nanya dulu nih tentang yang dasar-dasar kayak sebenarnya apa sih energi surya itu? Mungkin boleh dijawab nih sama Kak Bagas. Oke, mungkin energi surya itu bisa ketahuan juga dari namanya ya, surya. Surya itu sebagai matahari gitu. Jadi energi surya itu merupakan energi yang berasal dari matahari yang berupa radiasi yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk energi lainnya seperti energi listrik ataupun energi panas kayak gitu sih. Menarik banget ya energi surya itu, dan ternyata banyak juga potensinya untuk dimanfaatkan ya di zaman yang sekarang ini. Nah, kira-kira gimana sih prinsip kerja dari panel surya gitu Kak? Oke, untuk prinsip panel suryanya itu sendiri, nah nanti dari sinar mataharinya itu akan memancarkan radiasi yang berupa radiasi dari sinar matahari, dan itu akan ditangkap oleh sel fotovoltaiknya atau bisa disebut juga nanti itu foton. Nah, dari fotonnya ini akan menggerakkan sebuah elektron yang dapat menghasilkan energi listrik begitu. Berarti dari sinar matahari bisa gitu ya, terus nanti ditangkap, nanti berubah menjadi energi listrik. Betul gitu. sekali. Wow. Okay. Nah, kira-kira apa aja sih Kak komponen-komponen dari pembangkit listrik dari tenaga surya ini gitu? Oke. Untuk yang pastinya itu udah ada sel suryanya. Yang kedua itu kita ada yang namanya inverter. Nah, inverter ini itu untuk mengubah aliran arus listriknya yang tadinya arus direct current atau DC diubah menjadi arus AC, yang dimana ini akan bisa dimanfaatkan itu untuk kebutuhan rumah tangga ataupun industri kayak gitu. Nah, yang ketiga itu baterai. Nah, baterai ini sebagai apa ya, kayak inventory atau penyimpanannya itu. Oh, berarti di sini baterai itu sebagai penyimpanan aja. Nah, iya betul. Lalu ada yang namanya charge controller, ini untuk mengontrol dari si keluaran si energi listriknya itu. Yang terakhir itu paling ya kabel-kabel kayak begitu sih, kayak buat pemasangan intinya energi suryanya kayak gitu. Berarti dari semua komponen itu semuanya berkaitan ya Kak? Iya, bisa betul. ada yang dihilangin gitu. Iya, ya? betul, kayak gitu. Oh, aku agak nggak ngerti ya dengan pembahasan Oke. ini. Tapi itu keren, ternyata terdengar keren. Emang keren banget sih energi surya ini, apalagi dari penjelasannya Kak Bagas ya. Tadi kayak udah cukup menguasai tentang si energi surya ini. Oke. Pasti udah berpengalaman ya Kak untuk Wah, tidak, Wah. belum. Dewanya. Belum. Nah, kira-kira nih dari Kak Bagas, pernah nggak sih kepikiran sama Kak Bagas nih, kalau misalnya energi surya ini di Banten, di Indonesia deh, khususnya di Banten ini punya potensi gitu untuk dikembangkan gitu? Punya banget, karena Indonesia itu kan apa namanya yang di garis khatulistiwa. Nah, itu tuh bisa dimanfaatkan sekali, karena waktu itu aku pernah baca itu tuh bisa dimanfaatkan dari 4 hingga 5 kWp per meter kubiknya itu untuk energi suryanya itu sendiri. Nah, untuk di Bantennya itu sendiri sangat cocok karena banyak daerah-daerah yang yang sekiranya luas gitu untuk memanfaatkan si energi surya ini kayak gitu, kayak daerah pesisirnya ataupun pegunungan yang agak luas kayak gitu. Berarti di Indonesia nih, khususnya di Banten ya, jadi tempat yang cocok banget untuk pengembangan si energi surya ini ya Kak. Iya, betul. Dari potensi energi suryanya sendiri, terus dari wilayah dari si Bantennya sendiri ini juga udah mendukung banget untuk pengembangan energi surya itu. Betul sekali, betul. Nah, terus apa aja sih kira-kira kelebihan dan kekurangan dari penggunaan si PLTS ini dari pengalaman Kakak gitu?
Kalau kelebihan sih udah pasti karena ini energi baru terbarukan gitu ya. Jadi untuk emisi karbonnya itu sangat rendah sekali, mungkin hampir tidak ada. Lalu apa ya? Karena si energi surya ini bisa kita manfaatkan terus menerus gitu. Jadi tidak akan habis gitu, tidak akan pernah habis gitu. Karena kan kalau bahan bakar fosil kayak gitu kan akan habis nantinya kayak gitu dalam jangka waktu yang panjang kayak gitu. Nah, kalau buat kekurangannya itu sendiri terkait biaya juga itu agak lumayan Mahal ya? mahal lumayan. Oh, Bagian komponen-komponennya gitu. Iya, komponen-komponennya itu agak cukup mahal kayak gitu. Paling di dana investasinya itu yang pertama tuh untuk kekurangannya. untuk maintenance-nya mahal juga nggak Kak? Kalau maintenance itu sebenarnya nggak terlalu mahal, cuman karena harus paham. Nah, itu yang di garis bawah itu harus paham. Oh, Kita perlu pemahaman yang lebih buat maintenance Belajarnya ini. ya, Iya, dan buat belajarnya, merawatnya. buat merawatnya itu agak lumayan challenging gitu ya, walaupun nggak agak susah kayak gitu. berarti memang harus dibersamai sama orang-orang yang paham, yang Iya, ngerti. betul, yang ngerti Ah, dan paham oke. kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah ngomongin kekurangan dari si PLTS ini ya. Tadi kayak maintenance-nya, terus juga biaya pengembangannya. Nah, dari Kak Caca nih sebagai yang berasal dari administrasi publik yang ngomongin tentang kebijakan, kira-kira ada nggak sih tantangan dari sudut pandang Kak Caca nih sebagai orang yang sering bahas soal kebijakan terkait pengembangan PLTS di Banten ini? Nah, gitu. Wih, Ngomongin kebijakan. agak ngeri ya. Sebenarnya untuk di Banten sendiri itu kita punya peraturan, itu peraturan nomor 7 tahun 2022. Hafal ya. Oke. Nggak hafal. Nomor tahun 2022 tadi itu tentang rencana umum energi daerah Banten tahun 2022 sampai 2050. Nah, peraturan ini sebenarnya menimbang juga dan sebagai tindak lanjut peraturan nasional. Itu ada dua. Itu ada di peraturan pemerintah atau PP nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional, dan ini juga jadi turunan dari Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang energi gitu. Jadi peraturan-peraturan ini harusnya bisa untuk mengakomodasi perkembangan energi di Indonesia dan sekaligus di Banten sendiri gitu. Lanjut. Nah, jadi untuk si Banten ini, pemerintah kita atau si pembuat kebijakan ini menilai dengan sangat pasti bahwa Banten ini punya banyak potensi kan, entah pegunungan, apalagi banyak di Banten Selatan kan, Betul. terus pantainya banyak, lahan sawahnya banyak, pertaniannya banyak, dan kita juga dengan hal yang sama di waktu yang sama kita juga bisa mengakomodir penduduk gitu. Jadi adanya ini ketersediaan kekayaan Banten ini itu akan mengundang banyak investor. Nah, banyak banget investor yang ini akan sangat menguntungkan secara ekonomi. Nah, tentunya dengan hal-hal kayak gitu, tentunya kita akan butuh energi yang banyak dong. Entah bensin kah, entah bahan bakar, atau yang lainnya. Energi itu kita dibutuhkan banyak. Nah, dengan adanya peraturan ini diharapkan bahwa penggunaan tersebut untuk investasi ekonomi dan lain sebagainya ini bisa terkontrol. Jadi nggak sembarangan dipakai. Karena ada kebijakannya gitu. Iya betul, karena ada kebijakannya. Makanya kita sadar bahwa Banten ini cukup kaya, makanya kita perlu adanya peraturan untuk bisa menopang bahwa energi yang digunakan di Banten ini tidak sembarangan dipakai dan bisa menghasilkan dengan baik, entah segi ekonomi, lingkungan khususnya, apalagi kita kan Banten nih orangnya banyak ya. Iya. Betul. Nah, banyak banget dan harapannya kita nggak kekurangan oksigen loh gitu.
nggak kekurangan lahan tinggal gitu. Nah jadinya peraturan ini harusnya bisa untuk mengakomodasi gitu sih. Bagus banget kan tadi penjelasan dari Kak Caca nih terkait kebijakan yang ada di Banten gitu untuk mengakomodasi pengembangan PLTS khususnya di Banten ya Kak gitu kan. Nah kebijakan ini juga tentunya nanti bakal ngasih keuntungan yang banyak juga ya Kak untuk orang-orang yang mengembangkan PLTS nantinya gitu. Tentu dong. Nah kira-kira nih kita sebagai mahasiswa generasi muda gitu kan apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk mendorong penggunaan energi surya? Oke, Bagas dulu. Oke, dari saya. Kalau misalkan dari saya itu sebenarnya gampang aja karena kita kan sebagai mahasiswa gitu ya. Kita lebih baik itu memberikan edukasi untuk orang-orang awam. Karena kan orang-orang awam ini sebenarnya pengen, cuman mereka takut akan akibatnya atau dampaknya gitu. Jadi kita bisa memberikan edukasi untuk masyarakat sekitar itu sebagai landasan untuk mereka pahami kalau PLTS ini tidak berbahaya kayak gitu. Karena kan dari kita sendiri itu mungkin udah bisa cukup untuk menyampaikan sebuah edukasi PLTS itu sendiri kayak gitu. Dari kita juga, dari mahasiswa juga sebenarnya bisa ikut kayak mengusulkan kebijakan-kebijakan tadi kayak mungkin yang telah disampaikan Kak Caca tadi kayak itu sih Pak. Kalau dari Kak Caca sendiri ada nggak ini? Untuk kita mahasiswa ya, Iya. Karena kita mahasiswa, kita masih muda dan kita juga bisa dibilang salah satu akademisi. Jadi kita perlu dengan kita bisa lah berpikir rasional gitu. Kita bisa memikirkan, kita bisa analisis, kita bisa ngobrol, diskusi, dan ini harusnya bisa menjadi salah satu wadah untuk kita bisa merekomendasikan suatu solusi untuk suatu masalah, apalagi masalah lingkungan dan energi di Banten ini gitu. Kalau aku sendiri memang perlu adanya keterlibatan aktif dari banyak pihak. Pemanfaatan energi dengan baik ini justru tentunya nggak mudah ya kan, nggak gampang, nggak sebentar gitu. Transisinya nggak mudah gitu. Benar, nggak mudah, dan kita perlu banyak pihak dong untuk kita saling mendukung, kerjasama gitu. Apalagi dengan let's say gue yang dari yang suka ngomong kebijakan ya, Bagas yang secara teknis gitu. Nah ini kan juga bisa jadi salah satu cara ya untuk kita bisa memanfaatkan energi dengan baik gitu. Apalagi ingat nggak yang waktu tahun lalu kita bikin BETD? Ya. Ingat nggak tuh? Bedanya sama SAI kan? Nah, Ya. kita itu turut mengundang akademisi lain yang hebat-hebat untuk bisa membicarakan atau mengusulkan apa sih yang perlu dilakukan untuk energi gitu kan. Ya. Salah satunya ada Pak Leo, dan beliau juga membicarakan tentang harus adanya keterlibatan aktif dari pemerintah, anak muda, dan sektor-sektor lainnya gitu. Jadi intinya kerjasama dari berbagai pihak itu perlu banget ya. Perlu dong. Betul. Nah gimana? Nah selanjutnya gimana sih peran atau contoh perilaku dari mahasiswa nih atau kita nih sebagai generasi muda gitu yang bisa mendorong transisi penggunaan energi terbarukan itu bisa lebih cepat gitu. Mulai dari Kak Bagus sendiri. Mungkin kalau dari jawabanku tuh mungkin bisa dari setiap kampus nih bisa mulai menerapkan sistem PLTS atap gitu ya, karena kan itu lumayan banget Itu yang gitu. paling dekat banget Itu yang gitu paling ya. dekat banget karena kan bisa tuh dimanfaatkan dari siang hari kan kita misalkan menyimpan energi buat nanti kita pakai untuk malamnya kayak gitu. Jadi tidak perlu kita Lebih hemat juga ya. bisa lebih hemat juga kayak gitu. Paling itu sih kalau menurutku. Kalau dari Kak Caca sendiri? Untuk pemanfaatan energi bagi kita mahasiswa ya atau anak muda, pemanfaatan energi ini kita bisa simple sih sebenarnya, kayak misal kita naik angkutan umum itu kan udah Iya. ya udah banyak lah diomongin. Mengurangi emisi juga. Benar, itu udah banyak banget lah diomongin. Cuma
sulit ya untuk kita Sulit. melakukan itu gitu. Apalagi dengan kita yang maunya cepet, maunya gampang dan lain sebagainya. Mageran gitu. Bener. Perlu Dan pembiasaan banget ya. gitu. Dan sering dirasa bahwa naik angkutan umum ini agak ribet. Iya. Gitu. Nah, di sini juga jadi tanggung jawab mereka-mereka Iya. untuk bisa menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman gitu. Terus untuk pemanfaatan energi, untuk energi surya sendiri kan memang lagi banyak rame ya, bahkan di luar negeri, bahkan di Indonesia juga rame banget, dan harapannya sih bisa jadi tren ya Iya. gitu. Jadi tren ini akan jadi let's say FOMO yang FOMO. positif. FOMO yang bagus ya. Iya, FOMO yang FOMO bagus. gitu. Iya. Kok pakai PLTS? Iya, FOMO. FOMO nih. Iya. Karena kan FOMO-nya PLTS. FOMO-nya agak price sedikit ya. Tapi ini akan nyimpen untuk masa depan kok gitu. Oke, investasi. Akan berinvestasi bagus kok gitu. Itu dia tadi pembahasan kita terkait energi surya dan potensinya di Indonesia, khususnya di Banten, bersama Kak Caca dan juga Kak Bagas. Nah, jangan lupa nantikan terus podcast SRI Untirta berikutnya di YouTube SRI Untirta. See you. Emang ada. Ada. Bye bye energizen.